era digital saat ini, kalau kita perhatikan banyak sekali bermunculan para pelaku usaha perempuan yang mana mereka akhirnya show off ya kalau perempuan itu juga bisa berdaya dan bisa meningkatkan ekonomi keluarga, khususnya di keluarga sendiri. Nah, kalau kemarin-kemarin kita mengintip beberapa kegiatan KPPI dalam rangka memberdayakan perempuan dari segi ekonomi, hari ini kita juga akan mengadakan liputan atau mungkin mengintip sedikit kegiatan hari ini. Ada acara apa sih hari ini? Kita intip sedikit. Gimana? Sedikit kegiatan hari ini yang diadakan oleh KPPI, Ibu. Ya, hari ini siap. katanya ada kegiatan pemberdayaan perempuan dalam rangka membuat kue nastar. Ya, betul. Ya. Bisa kita boleh. ngobrol-ngobrol sedikit ya, Ibu ya. Siap. Iya. Ini kebetulan KPPI kan ada kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Terus kita menyasar perempuan-perempuan agar termotivasi untuk memperkuat ekonomi. Nah, dengan salah satu ini mentornya ya. Mentornya ini Bu. Mentornya siapa Bu? Bu Yayung. Nah, ini Bu Yayung. Jadi Bu Yayung ini lagi mengguiden cara membuat nastar ya. Jadi, halo ibu-ibu cantik-cantik semua ini. Ini ngurek-ngurek apa nih? Jadi ini tapi cantik-cantik nih. Cantik-cantik pakai ini kayak chef ya. Jadi ini buatnya ini Neng Ayu. Lagi dibuat kue nastar ya. Cuman kue nastarnya ini dalamnya biasanya kan pakai nanas atau pakai apa. Ini pakai kurma. Jadi biar terasanya lebih enak dan sehat. Itu lebih sehat. Kabarnya memang begitu ya Bu, karena kalau nastar biasa diisi dengan nanas itu kan dia kadar gulanya lebih tinggi. Nah, kalau kurma ini mungkin lebih sehat begitu ya Bu ya. Sunnah Rasul juga ya. Jadi menghemat ini juga Bu, menghemat pekerjaan. Kalau kurma kan praktis ya. Kalau nanas itu bikin selainya juga lumayan. Ini kelompok berapa ini? 5. Waduh, ini cantik-cantik semua, nggak ada yang kumisan. Dong ya, yang rajin biar nanti hasilnya bagus, enak. Terus nanti oleh-olehnya dari sini ilmunya, terus opennya bermanfaat. Nanti mau di cross check lagi nih siapa yang berhasil nih ya. Jadi ilmunya bisa berguna ya Bu iya ya, bisa dong, diaplikasikan. Apalagi kan kalau kue kering begini ini pun awet ya. Banyak yang cari untuk hari-hari besar begitu ya Bu Haji ya. Iya. Ini oh iya benar. Ini kelompok berapa? 4. Sudah mulai. Nah, ini udah mulai membentuk ya. Saya sih bisanya ngelihat sama makan aja. Jadi yang bikin ini nong-nong aja yang muda-muda ya. Ilmunya Masya Allah. Semangat ya. Semangat nih, nanti dikasih hadiah. Mana lagi apa? Ini seru ya Bu ya, dalam artian animo masyarakat itu besar ya Bu ya. Insya Allah saya ikut bahagia bisa berbuat sesuatu gitu kan. Wasilah
kan kita di Kaukusnya itu kan politik Iya, ya, iya, tetapi iya, kita iya. itu tadi Tidak hanya bergerak di bidang politik Nah, saja politik ya Bu juga ya. nggak beda jauh kan dengan Iya. kekuatan-kekuatan yang lain. Jadi dari sisi lain ya ekonomi, Iya. terus apa tadi ada pelatihan, Iya. pelatihan tadi saya bilang itu Public speaking. public Iya, speaking iya. itu terus macam-macam agar kita tuh begitu terjun ke masyarakat itu udah banyak ilmu. Iya, Jadi iya. kalau mengajak orang gitu Iya, kan iya, kita iya. udah bisa ngajarin. Jadi nggak bosen gitu. Iya, ini juga resep ini kan juga pasti bisa dipraktekkan di rumah. Nantinya tidak hanya untuk konsumsi keluarga Kita, saja, iya, tapi iya. juga kan bisa diperluas untuk menjadi industri rumahan begitu ya Bu. Nah, Ani, mudah-mudahan seperti itu kan pancingan. Nah, Betul. kemudian kendalanya itu biasanya kan pemasaran. Jadi Iya, rata-rata ibu-ibu di kampung ini bisa bikin, Iya. tetapi untuk menjual itu agak susah. Iya. Terus juga biasanya kendalanya di permodalan. Nah, nanti mudah-mudahan dengan banyak jaringan itu nanti kita bisa kerjasama dengan koperasi. Ada bagaimana mengemasnya itu nanti kan ada perindak. Jadi yuklah biar jangan ego dinas atau ego SKPD ya, tetapi sama-sama. Iya. Ibu ngobrolnya seru banget, kita lanjut di tempat yang lain. Boleh, Bu, boleh. ngobrolnya, Bu. Ayo, Yuk mangga, mari mangga. sahabat Damar Banten. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya Ayu Abdul Aziz di sini dalam bincang ringan, padat dan bermakna. Masih bersama dengan Damar Banten TV dan saat ini saya sudah bersama narasumber kita pada hari ini bersama dengan salah satu tokoh perempuan luar biasa dari Provinsi Banten. Tadi sudah sempat ngobrol-ngobrol dan orangnya humble banget. Kita disambut dengan sangat hangat di sini. Ada Ibu Dr. Randa Haji Muflihah Ibrahim MSI. Beliau ini juga selaku sekretaris dari KPPI DPD Banten dan juga pernah menjabat sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai P3 periode 2014-2019 kemarin ya Ibu ya. Ibu salaman lagi Ibu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat Berkah. Ibu ya. Alhamdulillah semakin melar. Pertanda makmur kali ya. Makmur, iya Harus- bener Bu, bener harus banget Bu. bahagia. Iya, biasanya kalau bahagia itu tercermin dari orangnya sering senyum, Siap. badannya juga nambah sehat. Aduh, tapi saya mudanya kayak Neng Ayu. Iya, Langsing. Bu ya. Juga gitu. Iya, tadi kan kita sudah sempat mengintip ya Bu ya kegiatan di depan mengenai pemberdayaan perempuan dalam penguatan ekonomi ya Bu ya. Itu pesertanya kan banyak nih Bu, meriah gitu ya Bu ya. Iya. Ini berarti kan animo masyarakat ini luar biasa ya Bu ya akan pelatihan pembuatan kue ini ya Bu. Iya. Nah, Ya, jadi sebetulnya nih kalau masalah peserta itu kalau nggak dibatasi pasti membludak. Membludak, betul. Jadi ini juga, Masya Allah ini ini sekabupaten Serang. Sekabupaten Kan kalau Kabupaten Serang semuanya berjumlahnya kalau kecamatan 29 kecamatan. Tapi kalau satu orang satu ya mungkin terlalu ini ya. Iya. Jadi ini tadi udah saya absen, yang datang itu yang dari hampir seluruh Kabupaten Serang ini hadir dan yang kebanyakannya dari Carenang karena ini yang tempat di Bertempatnya di Carenang Carenang, gitu. begitu, Jadi kalau melihat antusias ibu-ibunya, Masya Allah tuh saya juga jadi ikut terharu ya. Iya, Senang iya. ternyata meskipun ini kan memfasilitasi aja, saya nggak bisa berbuat banyak. Nah kebetulan KPPI dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Banten tuh ada kerjasama yang sasarannya itu tidak hanya untuk perpolitikan, tetapi disasar juga tentang kekuatan ekonomi perempuan. Karena itu juga termasuk kendala. Orang kalau mau nyalon itu pasti alasannya nggak punya duit. Nah mudah-mudahan dengan pancingan seperti ini, mudah-mudahan nanti para perempuan ikut mindsetnya agak berubah, kemudian inovasinya ke depan sehingga pada saat nanti mau nyalon atau mau jadi apa itu mudah-mudahan udah jadi modal punya. Selain ilmu juga kan berarti nanti berpikirnya lebih ke depan. Itu kita pengen seperti itu tuh Neng Ayu. Iya, karena kan biasanya kalau ketemu dengan banyak orang itu dapat ilmu baru, wawasan baru, jadi kita juga lebih
upgrade Ya, begitu ya Bu mudah-mudahan Haji seperti ya. itu ya. Tadi kan juga mewanti-wanti dari KPP itu menitipkan kepada perempuan itu jangan lelah untuk belajar. Betul. Jadi belajar itu dari yang kecil, dari yang tadi saya bilang public speaking. Jadi tidak mudah kadang-kadang ngomong di depan umum, terus mau ngajak seseorang, terus mau ngobrol saja itu kan harus pakai ilmu juga. Nah, jadi mudah-mudahan kita itu, apalagi kan kita di politik nih, Neng Ayu ya. Politik itu kan ada upaya juga mempengaruhi orang, mengambil hati orang. Nah, kalau kita mengambil hatinya nggak bisa, ya dengan cembetut atau dengan galak ya orang mundur dulu gitu kan. Nah, makanya ada public speaking dan itu ilmu yang Allahumma maksakeun. Jadi kan maksakeun itu tadinya nggak pengen ngomong, nggak pengen senyum, tapi kita kan akhirnya ya tadi terbiasa, lama-lama terbiasa. Oh, kita kan kalau nggak senyum nggak enak ya gitu. Nah, seperti itu gitu Neng. Ya kayak Neng Ayu lah, orangnya senyum aja. Iya, karena banyak yang bilang muka saya jutek. Kalau nggak senyum nambah serem katanya gitu Bu. ya, Makanya senyum terus. Iya. Saya Baik, jangan Bu. sama sendiri. Baik Bu Haji, menurut Bu Haji sendiri seberapa penting sih peranan perempuan dalam penguatan ekonomi? Iya. Menurut saya penting sekali, meskipun tanda kutip bahwa perempuan itu tidak berkewajiban banget untuk mencari nafkah. Betul. Tapi kita lihat nih kemarin yang kejadian yang tidak terduga. Katakanlah kita kemarin terserang COVID. Nah, 2 tahun terserang COVID itu juga mempengaruhi banget kondisi ekonomi keluarga. Umpamanya dengan COVID banyak para suami itu yang tadinya sebagai pencari duit satu-satunya umpamanya tiba-tiba di PHK, tiba-tiba usahanya bangkrut. Nah, di situ ternyata keberadaan perempuan itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, kemudian hanya kan kita jadinya orang perempuan itu coba sih mandirinya itu hanya karena ada kesulitan kemarin atau hanya setelah datang kesulitan baru kita berpikir. Nah, makanya pelajaran kemarin ada COVID seperti itu. Nah, mudah-mudahan menggugah para perempuan itu ternyata kita penting banget untuk mempunyai kemandirian, terutama ya tadi di bidang ekonomi, juga mental. Kan nggak gampang tuh Neng Ayu. Dalam kondisi kesulitan itu mental kita harus diuji. Kemudian perut kita juga harus diuji kan, karena perut nggak bisa dicangkolin kan, harus diisi makan, nah itu sama dengan ya lahir batin lah. Jadi mental kita ukhrawinya ini diisi, jasmaninya juga diisi. Nah, salah satu program yang sekarang dicanangkan mudah-mudahan menjadi tadi kayak stimulus gitu ya, gitu untuk pancingan, mudah-mudahan manfaat. Jadi kita tuh pengen Neng Ayu ya dimanapun mudah-mudahan kita ada manfaat gitu kan buat orang lain atau pengen seperti itu. Sekitar ya Bu ya. Meskipun emang harus ada melibatkan pihak lain. Nah, kita mah hanya sebagai corong aja. Yuk wadah gitu. saja begitu wadah, ya. Okay. Nah, kemudian Bu, langkah-langkah strategis apa sih Bu yang sudah diambil oleh KPPI dalam pemberdayaan ekonomi perempuan ini Bu? Digulirkan itu alhamdulillah ini Dinas Pemberdayaan Perempuan itu penyambung ya. Jadi berjodoh katanya. Jadi aku tahu yang kau mau gitu. Maksudnya tapi ya itu tadi kamu harus tahu aku yang aku mau. Jadi program itu alhamdulillah nyambung. Nah, kemudian kita bidik itu kan pengen kita sih memberikan sesuatu yang kira-kira disenengin. Terus pas buat situasi para perempuan. Nah, biasanya perempuan itu kan senang fashion. Nah, itu kita sudah memperkenalkan fashion dari waktu itu narasumbernya ya dari orang-orang yang bergerak di bidang fashion. Minimalnya bisa pakai baju agak matching gitu kan. Itu kan juga bagian dari penampilan. Terus kalau mau ke kondangan mungkin harus pakai begini, kalau mau ke kantor begini. Nah, itu kan di guidance. Jadi kalau bukan dari ahli fashion mungkin nggak begitu paham gitu. Nah, kita ternyata butuh itu sudah dilakukan. Yang kedua, karena kita kan hobi berkerudung. Bukan hobi ya. Memang syariat kita ya, tapi kalau kerudungnya mungkin itu mungkin ya agak bosen. Nah, KPPI melihat memayet
memayat Oh, kerudung. iya, Ini belum nih, iya. baru beberapa. Jadi Iya. ilmu payetnya udah ditularkan. Iya. Hanya nih baru kelompok-kelompok mana, dan kita kelompoknya itu ngambil nama pahlawan perempuan Banten. Yaitu Nyimas Melati. Ih, Oh, ini serem, aduh bukan serem, keren kan? Jadi mudah-mudahan dengan memunculkan seorang pendekar perempuan ya, Nyimas Melati, itu keberaniannya, kegigihannya, itu bisa memotivasi semangat para perempuan. Jadi ada karena kita terdiri dari 8 kabupaten kota, jadi Nyimas Melatinya 1 sampai 8 setiap kabupaten. Nanti juga turun lagi seperti itu. Jadi mudah-mudahan setelah payet kemarin public speaking, udah kemudian sampai jurnalis. Wah, Iya. wanita diajarkan Iya. jurnalis ini. Jadi jurnalis menarik, itu Bu. mudah-mudahan perempuan itu kan biasanya banyak ngomong nih. Iya. Untuk nulis agak susah. Iya, iya. Coba sih yang nggak banyak ngomong nulis gitu. Jadi ada keseimbangan gitu ya. Kan Output inputnya seimbang jadi gitu ya, Bu, ya. Nulis ternyata Iya. saya juga dulu bukan jadi penulis sih, Iya. senang nulis aja. Jadi saya suka mengatakan kepada para perempuan, sekitar kita itu adalah guru. Betul. Ada yang sekitar itu guru. Guru itu kan bisa memberi pelajaran. Baik pelajaran itu kadang-kadang pahit, kadang-kadang manis, itu pelajaran semua. Iya. Saya tulis tuh Neng Ayu ya, zaman saya dulu kan senang pantun, senang puisi gitu. Oh. Jadi dari SMP itu saya udah nulis puisi. Iya. Nanti terus dulu ada majalah-majalah remaja gitu ya. Wah. Pernah nulis, jadi saya pernah dapat duit dari situ ya buat traktir-traktir bakso dulu kan waktu Tambah kuliah. keren aja, Bu Haji. Terus dari mahasiswa saya suka nulis juga Iya, sedikit. iya. Nah ternyata bisa kan kalau dipaksakan Iya. terus ini, moodnya kita itu muncul. Jadi saya dulu senang nulis di buku harian, Neng. Iya, iya. Ternyata kok saya setelah lagi iseng kok agak bagus ya gitu. Agak bagus. Gitu. Terus Saya kirim, dipublikasikan deh, saya ya. kirim dulu sampai ke majalah Feminal. Ih, keren. Iya. Majalah Femina itu booming Dulu, zaman pada dulu. zamannya. Iya, pengasuhnya kan Bu Ike Supomo tuh. Iya, Itu iya. sampai saya masalah kalau nulis salah kan dibenerin dulu tuh, diedit juga. Jadi kalau ada cerpen diganti. Itu salah satu kenapa perempuan juga harus mempunyai ilmu jurnalis. Iya. Karena mungkin perempuan-perempuan tuh ada bakat terpendam Biasanya begitu. yang tidak keluar gitu. Iya, Tapi setelah iya. diucik-ucik pada keluar gitu. Iya. Jadi dipanas-panasin tuh keluar juga Iya. gitu. Terkadang perempuan memang Nah. harus digong dulu ya, Bu ya, baru keluar gitu ya, Bu ya. Terus kalau pendidikan politik sering karena memang untuk menyemangati mereka-mereka yang akan menjadi politisi. Iya. Ada politisi awal, ada politisi yang nggak pernah jadi gitu kan. Iya, Ada iya. politisi yang sudah pernah jadi nggak jadi. Iya. Itu macam-macam kriterianya, tapi Iya. selalu diberi semangat. Nah, harapannya mudah-mudahan dengan semangatnya perempuan di parlemen, Iya. kita mudah-mudahan 30% itu bukan hanya Dijangkep. lamunan ya, Iya, dijangkep bukan atau hanya- apa, iya, nah, tapi pelengkap saja mudah-mudahan gitu dari ya. realisasi. Nah, Iya, kalau iya. tidak dimulai dari perempuan itu sendiri ya agak susah. Makanya saya suka ngomong M3, mulai dari kita, Iya. mulai dari yang kecil, Iya. mulai sekarang, ayo gitu. Betul. Jangan Ini di ilmu MP. baru nih, Bu, Oh, M3 nih, Bu. M3. Bukan makin mantap. Saya catat deh, Bu, nanti di kepala nih, Bu, M3 Iya, ya. iya gitu. Jadi mudah-mudahan manfaat aja. Manfaat ya, gitu. Bu ya. Baik. Ini, Bu, hal-hal apa saja sih, Bu, yang menjadi kendala atau penghalang terbentuknya pelaku usaha perempuan nih, Bu? Iya. Yang sering Ibu temui. Iya. Kalau dibilang kendala itu hampir klasik ya. Judulnya dari dulu mungkin itu saja. Iya. Baik dari desa maupun sampai kota ya Iya. umpamanya. Kendala yang sering didengar itu permodalan. Permodalan. Ya satu, terus yang kedua pemasaran. Iya, iya. Nah, yang ketiga menurut saya kemauan. Gitu ya. Iya, Karena iya. Orang Intinya kadang segitu sih, Bu, itu ya. sebenarnya makanya Iya. saya tadi pas pembukaan saya bilang ada kunci sukses. Iya. Mau nggak membuka kunci sukses? Iya. Ternyata kunci sukses itu memulai. Biasanya agak sume kalau kata orang gitu sana, kan? tuh Memulainya sume. tuh Iya. bahasa orang Carenang mendamayong. Tahu nggak mendamayong? Mundur maju itu mendamayong namanya. Jadi ada tuh kalau di sawah itu ada ikan yang namanya juga Muncul, mundur kayak gitu. Tapi nggak sampai-sampai. Nah, Iya, ini iya. itu salah satunya. Tetapi mudah-mudahan kan kendala itu jangan dibina aja. Iya. Kendala itu jangan dielus-elus aja. Iya. Tapi kendala itu diserang, Dobrak. harus ditantang, Iya, dobrak iya, gitu. iya, Dengan cara iya. apa gitu. Nah,
mudah-mudahan sekarang kan udah zamannya apa Digital. namanya digital. Iya. Jadi udah ada jejaring kan yang Betul. harusnya. Terus kalau memungkinkan sebetulnya perempuan itu harus membuat satu tim. Iya. Jadi ada teamwork gitu ya. Makanya berlima. Ini yang punya duit nih, tapi nggak bisa usaha. Iya. Ini punya duit, punya usaha nggak bisa memasarkan. Iya. Ini punya duit, punya nggak bisa bikin. Nah, Ini kalau dia. dikumpul itu sepertinya kan kalau teori gampang ya. Iya. Teori gampang, praktek. Nah itu. Nah Iya, tapi iya. itu tadi saya suka mengajarkan mau nggak sukses ada doanya. Allahumma Maksakeun. maksakeun. Gitu. Jadi insya Allah itu akan terngiang gitu. Kalau nggak maksakan Iya, gimana? iya, nggak jalan-jalan Iya, kalau ya, berdoa Bu, ya. aja tapi nggak bergerak kan kita harus ikhtiar. Iya. Kemudian berdoa dan ketiga ya tawakal Allah. Iya, Jadi harus di tahapan gitu. Iya, iya, iya. Jadi memang harus bekerja sama atau Ya, bersinergi, saling sokong makanya menyokong. saya sering ada pantun KPP itu, Neng. Iya. Pantun KPP itu gampang diucap, susah dilaksanakan. Kelapa puan dibelah dua, Iya. dicampur es batu enak rasanya. Iya. Perempuan jangan dipandang sebelah mata. Kalau sudah bersatu bisa kalahkan Bisa pria. kalah. Tapi kalau nggak bersatu, Iya. tapi susah bersatunya ini. Betul, Bu, betul, Bu. Gitu. Kalau kita perhatikan ya Bu ya, di era modern sekarang ini kan nggak sedikit loh pelaku Iya, iya. usaha dari kaum perempuan tuh Iya, banyak. Jadi politisi juga, jadi jurnalis juga, Iya, iya. begitu. Ibu kan salah satunya juga Ya ya Bu enggak sih, ya. saya nggak mesti kelas ini, kelas apa ya? Teri kepalanya kecil Ah, aja, si teri Ibu kepalanya bisa kecil. aja. Ini Bu, kemudian setelah pembinaan seperti Ya, ini ya Bu ya. ya. Nah ini tindak lanjut apa yang dilakukan oleh KPPI dalam memantau para peserta pelatihan ini nih Bu? Ya. Jadi pertama kita kan seolah-olah sekarang memberikan kail Memberikan ya, kail, kailnya ya, tuh UMKM, udah iya. jadi silahkan siapa yang mau memanfaatkan kail itu tergantung pada diri kita juga. Nah, Iya. biar itu tidak merupakan apa namanya hanya seremonial, Iya. kemudian biasanya itu ada yang monumen abadi. Momen saja gitu Jadi ya. hanya monumen seprakan itu terus Sudah, udah gitu, gitu. iya. Jadi kalau sebutan orang Sunda tukcing ya, terus bentuk cicing kayak gitu. Jadi nggak ada tindak lanjut. Nah, Iya. ini juga nggak gampang sebetulnya, betul, tantangan betul, juga betul. karena keadaan para perempuan juga nggak sama satu dengan yang lain betul, gitu Bu, ya. betul. Dan terutama ini kalau pada nonton Damar ini para laki-laki ya, mohon didukung ya istri-istri yang sedang punya Iya, betul, Bu. bakat, punya apa didukung. Soalnya tanpa dukungan suami agak nggak enak juga, nggak enak. Kadang Iya. justru kendalanya datang dari lingkungan internal. sekitar, dari Iya, internal, iya. betul Bu. Entah itu dari pasangan Iya, atau benar. mungkin dari anak-anak, ya Iya, kan yang terdekat gitu. lah ya, Iya, yang terdekat. memang Iya, yang iya. terdekat. Nah, Dan nanti setelah ada seperti ini, Iya. nanti kita juga ada evaluasi. Makanya tadi ditantang ya, kira-kira dari sekian yang dilatih kan biasanya ada nyangkol lah. Iya, Nyangkol pasti ada nanti lah yang jadi nanti ya, Bu, jadi ya. Iya. pilot project lah. Oh Iya. ini yang benar-benar jadi buat contoh. Betul. Karena biasanya para perempuan itu pengennya dicontohin. Kalau hanya diajak, kamu bikin kue ya, Hayu, kamu bikin kue ya, gitu, hayu. Yo doang. Tapi nggak kalau jalan ke sananya, gitu nanti, begitu. nah itu mudah-mudahan kita diarahkan nanti ke sana. Terus kerjasama dengan dinas yang lain, mudah-mudahan ikut membesarkan niat kita. Kayak tadi Iya. tuh ya sebut saya ada perindak, ada koperasi. Nah, Iya. karena koperasi itu menurut catatan dari dinas itu yang justru koperasi yang dibina oleh perempuan, Iya. dimanage oleh perempuan itu kebanyakan yang berhasil. Kalau Yang dari jalan laki-laki begitu ya. hampir nggak ada. Ya mohon maaf pada laki-laki ya. Karena ini yang ngomong juga Bapak Dinas waktu itu kepala dinasnya laki-laki. by data berarti ya Bu ya, ada risetnya begitu ya Bu ya. Makanya perempuan itu sebetulnya makhluk yang unik, kuat gitu Iya. ya. Seperti itu. Bukan karena saya perempuan ya. Iya. Tapi kenyataan seperti itu. Kalau bahasa itu Neng Ayu Iya. nanti kan suka menemukan bahasa gini. Ibu-ibu mah bisa jadi ayah,
tapi Iya. ayah mah Belum bisa tentu. jadi ibu. Iya, Bukan belum iya. tentu, nggak bisa. Nggak Oke. bisa ya. Suruh Ngawur ngatur. pokoknya kalau untuk Iya, menurut urusan rumah anak-anak tangga ya. Coba siapa yang mampu. Itu udah nyerah laki-laki Iya. sendiri, bukan kata perempuan ya, maaf ya Bapak-bapak ya. Berarti perempuan itu jauh lebih kuat, jauh lebih hebat dibandingkan laki-laki dong. Di sisi yang lain. Di sisi yang lain. Ya, untuk manage itu. Iya, karena emang emansipasi itu semakin terasa. Jadi banyak beberapa bidang pekerjaan yang tadinya hanya didominasi laki-laki saja. Coba kalau sekarang perempuan Mbak Ayu, bisa. laki-laki dikasih duit 50.000 buat setahun, nggak bisa kan? Nggak bisa. Perempuan bisa. Bisa. Beli kalender. Kalender. Kalau sebulan dikasih 10.000 bisa. Oh, iya. Beliin garam aja. Beliin garam. Oh, jadi makanya Awet suruh tuh, makan bener. garam. Ibu, ini Bu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai pesatnya pelaku ekonomi perempuan, Bu? Tanggapannya bagaimana? Iya. Sebetulnya harus bangga ya, Iya. laki-laki juga harus bangga bisa dibantu oleh perempuan. Kan Iya. para perempuan itu nyebarnya, Iya. baik sebagai istri gitu atau Iya. sebagai ibunya gitu kan, sebenarnya perempuan. Tetapi ada juga nih ya, kadang-kadang ada kendala begini. Manakala perempuannya lebih Tinggi. pendapatannya, Stratanya ya, atau ya, akhirnya strata itu ekonomi. biasanya ada juga nih, ada goyangan-goyangan Ketimpangan, iya. goyangan kapalnya itu mulai Iya. oleng gitu. Nah, Iya. ini juga kembali kepada perempuan, mental juga. Mudah-mudahan kita dikuatkan ya dari Iya. ujian juga. Iya. Ujian kita dikasih lebih nih umpamanya dari suami, jangan langsung Jumawa. ada jumawa sombong atau benar. Iya. Ini mental juga. Nah, Iya. ngerem itu juga harus punya memanage dengan bahasa kolbu. Iya. Jadi ada manajemen kolbu. Itu memang kita juga nanti mau nerapkan itu. Jadi untuk luar biasa. mengantisipasi pada saat perempuan agak di posisi yang lebih itu, Lebih berdaya, mudah-mudahan begitu ya. tetap kita menempatkan laki-laki yang memang harus masih sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga, sehingga mudah-mudahan keluarnya kita dari rumah itu tetap mendapat ridho suami, ridho Allah. Jadi ini berkah buat semua. Harusnya begitu. Harusnya, idealnya tapi begitu. ada juga ya, ada juga banyak juga bukan ada. Ya itu kadang-kadang nggak kuat mental. Akhirnya juga menurut catatan itu kan kasus perceraian Ya. itu di KUA Amanah katanya ya, Iya. banyak sekali alasannya itu. Alasannya karena ketimpangan ekonominya itu perempuan sudah merasa iya. sudah merasa lebih tinggi. Jadi Sombong. apa gunanya saya punya suami, Punya suami. umpamanya. Padahal kan nggak gitu ya. Coba kalau daripada nggak punya suami kan gitu, kalau Iya, saya iya, mah gitu. iya. Pokoknya suami tidur aja masih untung masih punya suami kan Iya, gitu. Buat bener-benerin genteng apa gitu umpamanya. Kan masih tetap alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, gitu. iya, Nah, iya. paling begitu. Seperti itu. Iya, Ya. iya. Kemudian terakhir nih Bu nih, Iya. harapan Ibu ke depannya nih KPPI bagaimana nih Bu, selain pemberdayaan perempuan dalam segi ekonomi Bu? Sebetulnya kalau harapan pasti harus ke depan lebih, harus maju. Makanya saya sering yel-yel. Iya. Yel-yel kalau saya katakanlah suka narasumber sedikit, saya yelnya gini, perempuan Banten gitu kan. Maju, hebat, manfaat. Gitu Neng. Jadi gini, maju udah kok. Terus hebat itu bisa. Tapi yang jelas yang ketiga itu yang saya terapkan, manfaat. Manfaatnya itu harus manfaat lahir batin, dunia akhirat gitu. Pengen saya seperti itu. Pesan yang yuk perempuan itu sudah maju nih, dan itu hebat nih. Tapi yang terakhir harus manfaat. Manfaat itu mudah-mudahan horizon dan vertikal. Iya, Jadi iya. bermanfaat buat semua orang, tapi juga kepada Allah kita nggak Iya. melalaikan. Iya, gitu. iya, luar biasa. Apalagi nih, saya bisa ngomong doang ini, tapi sebetulnya saya masih Iya. belum apa-apa, Neng. Iya. Cuman hanya kebetulan pas masuk di politik, itu Iya. tadi sempat diberi kesempatan oleh Allah sampai 3 kali di Dewan, jadi dari iya. 99, terus 2009, 2014. Ini masih banyak yang hebat dan yang cuman di saat kita lagi jadi hebat, mudah-mudahan jangan lupa nunduk gitu. Jangan lupa tetap berpijak di bumi Mudah-mudahan begitu ya. ya. Tetap Kayak- mengingat kodrat gitu ya Bu ya. Benar. Jadi biar
rel-relnya. Iya, Ya pengennya seperti itu Iya, ya. iya. Mudah-mudahan memotivasi kepada perempuan yang lain. Saya sih hanya sebagai ini aja lah, bareng-bareng saja, hanya Iya, sebagai iya. warga Iya. negara. Iya. Dan ini saya lagi di rest area kali ya. Soalnya mau maju lagi nggak gitu. Itu yang penting manfaat lah. Yang penting manfaat, dimanapun betul, gitu, betul, ya. betul, ya. Iya, memang perempuan Indonesia itu memang dikenal sebagai sosok yang memiliki karakter yang kuat, kemudian juga bermental baja, begitu ya Bu ya. Kemudian telaten, mandiri. Nah, hal ini menjadi potensi dan modal utama menuju sebuah kebangkitan dari keterpurukan. Untuk itu, perempuan yang berdaya khususnya di bidang ekonomi ini sangat berperan penting bagi ketahanan keluarga. Terima kasih Ibu Haji untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini, Ya, untuk kegiatan mudah-mudahan. hari ini yang luar biasa seru juga. Siap. Insya Allah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Ya, dengan tema yang lain. Amin, amin. Di Ya Allah lain berkahkan kesempatan ya. Mudah-mudahan kita Ya. dikasih banyak umur bisa Amin, ngobrol-ngobrol amin. lagi. Terima kasih. Baik. Saya juga termotivasi sama Mbak Ayu, gitu Oh, kan? luar biasa. Senyumnya, gitu ya, cantik, gitu ya. Jadi saya ingat masa muda. Baiklah, sahabat Damar Banten TV, demikianlah obrolan kita bersama dengan Ibu Haji Muflihah. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi mungkin di lain kesempatan. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Damar Banten TV. Saya Ayu undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.